Realita yang kita jalani setiap hari bukanlah kenyataan yang sebenarnya, namun merupakan konstruksi realita yang dibuat oleh otak. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal realita apa yang kamu ciptakan untuk diri kamu sendiri. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Isaac Lidsky yang berjudul What Reality Are You Creating for Yourself dan diolah dari berbagai sumber. Realita bukanlah sesuatu yang kamu rasakan, namun sesuatu yang kamu ciptakan melalui pikiran. Kita harus belajar untuk melepas alasan, asumsi, ketakutan, dan mulai belajar untuk bertanggung jawab atas kehidupan yang kita jalani. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Ada sebuah cerita yang menarik. Ketika seorang gadis bernama Dorothy masih kecil, dia sangat tertarik dengan ikan mas. Ayahnya lalu menjelaskan kalau ikan berenang dengan menggoyangkan ekornya agar mereka bisa maju. Tanpa keraguan, Dorothy lalu menjawab, "Iya ayah," dan ikan berenang mundur dengan menggoyangkan kepalanya. Mungkin kita lucu mendengar kisah tersebut. Di dalam pikiran Dorothy, kenyataan ini sama benarnya dengan hal yang lain. Dia benar-benar percaya kalau ikan berenang mundur dengan menggoyangkan kepalanya. Isaac lalu menjelaskan kalau hidup kita dipenuhi oleh ikan yang berenang mundur. Kita terbiasa membuat asumsi dan logika yang salah. Kita percaya kalau kita benar dan orang lain salah. Kita selalu takut hal buruk terjadi dalam hidup kita. Kita terbiasa untuk membatasi diri dengan bilang apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Kesimpulannya, otak kita banyak dipenuhi ikan yang berenang mundur dengan menggerakkan kepalanya dan kita tidak pernah menyadari hal tersebut. Isaac bercerita kalau dirinya merupakan seorang tunanetra. Kenyataan ini membuat dia seringkali berhadapan dengan asumsi yang salah soal keahliannya setiap hari. Namun menjadi buta membuat dirinya bisa melihat lebih jelas. Isaac bisa menyadari betapa banyaknya kesalahan berpikir yang terjadi selama ini. Kita terbiasa menganggap kalau apapun yang kita lihat merupakan sebuah realita kan? Isaac juga merasakan hal yang sama sampai akhirnya dia kehilangan seluruh penglihatannya. Pada umur 12 hingga 25 tahun, retina matanya secara cepat mengalami kerusakan parah. Penglihatannya sedikit demi sedikit menghilang. Pegawai toko yang diajak bicara ternyata merupakan sebuah boneka manekin. Menjadi buta mengajarkan Isaac kalau apa yang kita lihat bukanlah kenyataan yang seutuhnya. Ini bukan kenyataan yang objektif. Apa yang kita lihat berdasarkan kenyataan yang dibuat oleh otak. Sebagai gambaran, bagian otak yang berhubungan dengan visual sekitar 30% dari otak. Setiap detiknya, mata kita mengirimkan miliaran bagian informasi ke dalam bagian tersebut. Tidak heran apa yang kita lihat terasa begitu nyata dan kita anggap sebagai sebuah kenyataan yang sebenarnya. Nah, untuk memahami apa yang kita lihat, otak kita lalu menggabungkan informasi tersebut dengan informasi pendukung lainnya seperti pengetahuan, memori masa lalu, perasaan, opini, dan sebagainya. Jadi apa yang kamu rasakan berpengaruh dengan apa yang kamu lihat, begitu juga sebaliknya. Contohnya begini. Jika kamu diminta untuk mengukur seorang pria yang sedang berlari dalam sebuah video, jawaban kamu akan berbeda tergantung apakah kamu diminta untuk berpikir tentang seekor cheetah atau seekor kura-kura. Sama halnya ketika perjalanan terasa semakin jauh ketika kamu membawa beban yang berat. Apa artinya semua ini? Kita menciptakan realita kita sendiri dan kamu mempercayainya. Isaac juga mempercayai hal ini hingga akhirnya dia kehilangan penglihatan. Kita menciptakan realita yang kita jalani dengan berbagai cara. Mungkin salah satu contohnya dengan rasa takut. Ketika Isaac pertama kali didiagnosa soal penyakit matanya, dia tahu kalau kebutaan ini bisa menghancurkan hidupnya. Menjadi tunanetra artinya dia tidak lagi bisa hidup secara independen. Ini ibaratnya merupakan akhir dari pencapaian hidupnya. Kebutaan artinya dia akan menjalani hidup yang menyedihkan, tidak menarik, dan kemungkinan besar sendirian. Ini merupakan cerita fiksi yang lahir dari ketakutannya, namun Isaac percaya hal tersebut. Itu merupakan sebuah kebohongan, tapi bisa jadi sebuah kenyataan, sama halnya ketika Dorothy percaya kalau ikan bergerak mundur dengan menggerakkan kepalanya. Jika Isaac tidak berani menghadapi rasa takut, maka dia mungkin saja akan hidup seperti itu.
Tapi hidup Isaac jauh berbeda. Dia lulus dari Harvard ketika usianya 19 tahun dengan jurusan matematika. Isaac merupakan CEO dari perusahaan konstruksi di Orlando, Florida, Amerika Serikat. Dia juga pernah jadi pemeran acara komedi di televisi. Bahkan, Isaac pernah menjabat sebagai petugas hukum untuk 2 hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat. Disabilitas tidak menghentikan Isaac untuk menjalani hidup sesuai yang dia inginkan. Bagaimana otak kita bisa menciptakan sebuah realita? Coba bayangkan kamu menghabiskan sepanjang hari berpikir kalau kamu adalah orang yang malas. Apa dampaknya? Mungkin kamu mulai menganggap kalau diri kamu adalah pemalas. Dari situ berkembang pemikiran seperti ini. Pantas aja gak ada yang suka sama saya. Atau saya tidak bisa sukses karena saya malas. Benih pemikiran kalau saya pemalas apabila dirawat dengan pengulangan terus-menerus, maka hal ini bisa berdampak negatif pada orang tersebut. Banyak orang merasakan hal ini ketika mereka sering menunda pekerjaan atau kesulitan menurunkan berat badan. Coba mundur sejenak. Tidak sulit kok melihat hubungan antara apa yang kita pikirkan dengan tindakan yang kita ambil. Misalnya, kamu punya rasa takut yang tinggi soal kecelakaan mobil. Mungkin kamu mulai berpikir kalau tiba-tiba saja kamu bisa ditabrak mobil, terjadi tabrakan, pergi ke rumah sakit, dan ada yang terluka. Semua hal ini walaupun tidak terjadi dalam dunia nyata, tubuh kamu menganggap hal ini sebagai sebuah kenyataan. Dampaknya, ada peningkatan tekanan darah, sakit perut, atau pusing. Jika siklus ini diulang terus-menerus, hal ini ternyata bisa mempengaruhi kemampuan kamu dalam menyetir, sehingga mungkin saja cara kamu dalam menyetir menjadi lebih buruk dan kemungkinan kamu untuk mengalami kecelakaan menjadi semakin tinggi. Di sisi yang positif, pemikiran seperti saya adalah orang yang kreatif mungkin mendorong pemikiran lainnya seperti ini. Saya bisa menulis buku atau saya bisa menggambar. Pemikiran ini lalu mendorong mood kamu untuk menjadi lebih baik. Dan akhirnya kamu mulai mengambil les melukis atau mulai menulis secara rutin. Ini adalah contoh ketika kamu mengubah apa yang kamu pikirkan, maka begitu juga dengan hidup yang kamu jalani. Pertanyaannya sekarang seperti ini, bagaimana kita bisa hidup dengan mata yang terbuka lebar? Yang paling penting, buat dirimu bertanggung jawab atas setiap momen, pikiran, atau detail yang terjadi dalam hidup kamu. Coba lihat di luar dari rasa takut. Terima semua kekuatan dan kelemahan kamu, serta pahami bedanya. Rasa takut, kritik diri berlebih, dan sebagainya merupakan cerita fiksi yang kamu anggap sebagai sebuah realita. Kamu harus bisa memilih dengan baik, karena kamu adalah pembuat realitamu sendiri. Isaac menceritakan pengalamannya saat dia berani menghadapi rasa takut. Isaac tidak memberikan disabilitas menentukan hidupnya seperti apa. Dia bertanggung jawab atas kehidupan yang dia jalani dan menjalankannya dengan penuh semangat. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, apa yang kita lihat dan rasakan bukanlah realita yang sesungguhnya. Ini merupakan fakta yang menarik. Selama ini, kita pikir kalau semua hal terjadi dalam hidup merupakan sebuah kenyataan yang sebenarnya. Namun yang terjadi, semua ini hanyalah konstruksi realita yang dibuat oleh otak. Artinya, kita bisa menciptakan realita yang kita mau. Kedua, hadapi rasa takut. Setiap orang pasti punya rasa takut, pasti pernah meragukan dirinya sendiri. Namun jangan biarkan semua hal itu membatasi potensi diri. Kita harus berani menghadapi rasa takut dan bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ketiga, menerima kekurangan dan lepaskan potensi terbesar kamu. Ketika kita menghadapi sebuah realita hidup yang kejam, wajar saja kalau kita menjadi down, sedih, dan tidak tahu harus apa. Sama halnya ketika Isaac didiagnosa kalau suatu hari dirinya akan menjadi tunanetra. Namun kekurangan ini tidak menghentikan langkahnya. Isaac mengutip Helen Keller yang berkata, hal yang lebih buruk daripada menjadi buta adalah bisa melihat tapi tidak punya visi. Bagi Isaac, menjadi buta merupakan sebuah anugerah yang mencerahkan, karena hal ini membuat hidupnya memiliki visi. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.